percaya ya Bapa bahwa Tuhan, hidup kami Tuhan ada di dalam rencana-Mu ya Bapa, hidup kami dalam Tuhan rancangan-Mu ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan semua rancangan-Mu itu baik buat setiap kami Tuhan. Dan kami mau Tuhan kami hidup di dalam rancangan-rancangan-Mu, di dalam jalan-jalan-Mu Tuhan. Sehingga hidup kami Tuhan menjadi berarti ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau berbicara kepada setiap kami Tuhan. Dan kami berdoa biarlah Kau urapi Tuhan hamba-Mu Tuhan. Biarlah kerinduan-Mu, hanya pesan-Mu Tuhan yang disampaikan pada hari ini ya Bapa. Mari kita semua mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Ya, saya persilakan tim PAW bisa kembali ke tempat duduk. Oke, shalom saudara sekalian. Oke, saya belum mendengarkan semangatnya ya, lebih semangat lagi ya. Shalom. Shalom ya. Nah hari ini khotbah saya hari ini saya terinspirasi dari dua kejadian di 2 minggu yang lalu ya saudara. Ada beberapa dari teman kita yang mengalami yang namanya sebuah proses yang luar biasa yaitu baptisan gitu ya. Siapa yang kemarin baptis? Ayo ya. Ada yang kita semua datang kan ya, ada yang nggak datang ya. Nah ya, saya teringat ketika saya lihat saudari Bella gitu ya, Meme Bella gitu ya. Saya teringat pada saya, diri saya yang dulu gitu ya. Ketika saya waktu itu datang kepada mama saya sih waktu itu saya mengalami yang namanya cinta mula-mula saudara ya. Saya datang kepada mama saya, terus saya bilang mama saya mau dibaptis gitu ya. Nah jadi saya waktu dibaptis itu adalah keputusan saya sendiri. Saya tidak disuruh, saya tidak dipaksa, saya tidak diajak gitu ya. Tapi karena saya mengalami dan sungguh saya boleh punya hati yang rindu gitu ya saudara ya untuk dibaptis. Nah pada waktu itu saya sudah belajar gitu ya bagaimana ternyata ketika kita dibaptis kita disebut mengalami yang namanya lahir baru gitu ya. Jadi saya ingat gitu ya ada kejadian lucu saudara pada waktu sehari sebelum saya baptis gitu ya. Saya punya 2 kakak, 1 kakak cewek, 1 kakak cowok ya. Kakak cewek saya tidak terlalu jahil karena orangnya pendiam gitu ya. Tapi saya punya 1 kakak cowok yang sangat jahil sekali gitu ya. Di malam saya berdoa gitu ya. Besoknya saya baptis nih besoknya ya. Di malam saya berdoa dia datang ke kamar saya terus bilang gini. Ellen, kamu yakin kamu mau dibaptis gitu ya? Loh kenapa emangnya gitu ya? Saya sudah yakin saya mau dibaptis gitu ya. Terus kakak saya ya, saya panggilnya Koko ya. Koko saya ngomong gini. Loh, kamu tuh kalau dibaptis itu kamu lahir baru loh Ellen gitu ya. Terus kamu nggak boleh sama sekali nggak boleh melakukan dosa sama sekali. Kamu mau, kamu siap gitu ya. Saya bilang, ya saya siap. Pada waktu itu saya mengalami cinta mula-mula, ya saya siap gitu ya. Saya bilang gitu ya. Lalu dia menggoda saya lagi gitu ya. Kamu yakin mau dibaptis di gereja? Nah jadi waktu itu di gereja saya di kampung halaman itu ya. Kolam baptisnya itu ada di mimbar ya. Jadi di mimbar itu ada kolamnya gitu ya. Kolam gitu. Saya jujur selama saya berjemaat di sana gitu ya pada waktu itu, saya tidak pernah tahu persis itu kolamnya seperti apa, dalamnya seberapa, dan juga luasnya seberapa saya nggak pernah tahu, saya nggak pernah lihat gitu ya. Terus dia bilang gini, kalau kamu dibaptis gitu ya, kamu yakin pendetanya kuat mengangkat kamu setelah menenggelamkan kamu gitu ya. Dia bilang, waduh saya mulai berpikir ya saudara pada waktu itu ya. Terus ya tiba-tiba datanglah kakak saya yang satunya gitu ya, menambahi ya kakak saya yang tidak jahil tadi, yang pendiam tadi, tiba-tiba dia menambahi, Ellen, kamu yakin kamu mau dibaptis? Nanti kalau kamu dibaptis, ketika kamu ditenggelamkan gitu ya, airnya habis nggak ya? Dia bilang gitu ya, saya semakin takut saudara, saya ingat sekali itu, dan saya, wah Tuhan saya yakin nggak ya mau dibaptis kalau kayak gini ceritanya gitu ya. Nah tapi pada waktu itu ya saudara saya ingat pada malam sebelum saya dibaptis setelah digoda oleh kedua kakak saya menangis kepada Tuhan gitu ya. Tuhan, saya mohon. Jadi doa saya itu bukan kayak Tuhan persiapkan hati saya untuk menjadi orang yang lahir baru ya. Tapi doa saya, Tuhan saya mohon ketika saya ditenggelamkan airnya jangan habis Tuhan. Ya saya doa gitu, Tuhan ketika saya ditenggelamkan gitu ya, semoga kolamnya cukup Tuhan. Kepala saya tidak kepentok Tuhan
gitu ya. Sungguh saya sangat tidak fokus pada waktu itu ya, gara-gara kedua kakak saya gitu ya. Ya, nah saya ingat kejadian itu dan itu cukup membekas di dalam hati saya gitu ya. Saya begitu mengalami yang namanya ketakutan sehari sebelum saya dibaptis ya saudara. Dan saya akhirnya kehilangan makna yang sesungguhnya dari baptisan gitu ya. Yaitu karena saya takut airnya habis gitu ya, dijegurkan gitu. Karena gini, karena pada waktu saya mau dibaptis itu kan ada beberapa yang mau baptis. Nah saya urutan yang pertama saudara, bayangkan jika saya urutan yang pertama lalu airnya habis. Bagaimana dengan orang selanjutnya gitu ya. Saya mikir gitu ya, waduh gimana ini Tuhan gitu ya, tolong saya gitu ya. Saya doa Tuhan tolong saya jangan sampai airnya habis gitu ya saudara ya. Nah tapi ketika saya mengingat kembali kejadian itu adalah peristiwa yang sangat luar biasa ya. Ketika saya akhirnya besoknya dibaptis dan semua ketakutan saya tidak terjadi ya saudara, airnya banyak ya. Kemudian kolamnya juga tidak sekecil yang saya bayangkan gitu ya. Saya mikir kemarin pada waktu saudari Bella dan saudari Evelyn kemarin kan dibaptis ya, kemarin ya. Saya lihat, untung saja ya saya tidak dibaptis pada saat ini karena kolamnya sekecil itu gitu ya. Kolamnya sekecil itu, cukup nggak ya saya gitu ya pada waktu itu gitu ya enggak. Nah jadi ketika saya melihat gitu ya peristiwa itu, saya mengalami peristiwa itu ketika saya ya ditenggelamkan di dalam air, kemudian saya bangun kembali, itu ada sebuah sukacita di dalam hati yang merasakan bahwa hidup saya menjadi hidup yang baru gitu ya. Dan saya hari ini mau berbicara tentang yang namanya kelahiran baru gitu ya, kelahiran baru ya. Ketika saya akhirnya keluar, terus kemudian saya ganti baju ya, nggak langsung basah-basah, masa basah-basah langsung ke jemaat gitu ya. Sudah ganti baju dan sebagainya, ketika ketemu dengan jemaat yang lain, mereka semua pada menyalami saya gini ya, selamat hidup baru, selamat lahir baru gitu ya, selamat menjadi pribadi yang baru, dikatakan kayak gitu ya. Dan itu cukup menginspirasi saya gitu ya, beberapa hari ini gitu ya, untuk menyampaikan tentang yang namanya kelahiran baru saudara. Yuk kita katakan sama-sama kelahiran baru, kelahiran baru ya. Nah ternyata saudara gitu ya, di dalam kehidupan kekristenan kita gitu ya, kita perlu yang namanya mengalami yang namanya kelahiran baru saudara ya. Nah dan ketika kita membahas tentang kelahiran baru, saya juga akan relatekan ini gitu ya, atau hubungkan ini dengan yang namanya pertobatan sejati ya. Seringkali ketika kita ngomong gitu ya ke orang, atau kita saling berbicarakan tentang pertobatan gitu ya, kita seringkali berpikir bahwa bertobat itu adalah kita berhenti melakukan dosa secara fisik gitu ya. Misalnya dulunya kita suka mencontek gitu ya, aku nggak mau nyontek lagi gitu ya. Nah atau misalnya dulunya kita suka membuli orang gitu ya, aku tidak mau membuli lagi kayak gitu ya. Secara tindakan kayak gitu ya, kita berhenti melakukan hal tersebut gitu ya. Atau mungkin kita sudah tahu misalnya kita melakukan sebuah kesalahan, terus kita datang ke Tuhan, Tuhan aku minta maaf ya, aku sudah lakukan dosa kayak gitu ya. Terus kita bilang sama Tuhan, janji gak akan mengulangi lagi kayak gitu ya. Nah tapi ternyata saudara gitu ya, ketika saya mempelajari lebih lagi tentang pertobatan yang sejati, itu bukan hanya berbicara kita mengubah sebuah kebiasaan. Bukan hanya kita berkata kepada Tuhan, aku minta maaf Tuhan, aku tidak akan mengulanginya lagi Tuhan gitu ya. Karena gitu ya, di dalam kekristenan gitu ya, Tuhan itu bukan menjadikan seorang Kristen gitu ya, adalah orang jahat yang mencoba untuk lebih baik gitu ya. Tetapi di dalam kekristenan selalu dikatakan bahwa berbicara kita mau mati bagi dosa kita dan hidup baru bagi Kristus. Ya, jadi gitu ya, terkadang orang itu salah kaprah gitu ya. Orang itu suka misalnya gini, ini salah ya, ya udah deh aku nggak lakuin lagi kayak gitu ya. Tetapi dasarnya salah, saudara. Ya, dasarnya kita bukan mau sungguh-sungguh ikut Kristus, tetapi karena ada sesuatu hal. Contoh nih, saya kasih contoh ya. Misalnya nih kita lagi naksir seseorang gitu ya. Kebetulan orang tersebut misalnya orang yang mempunyai jabatan atau mempunyai title di dalam gereja, misalnya dia ketua, ketua youth misalnya kayak gitu ya.
Wah, kakak itu ya, Tua Ayat kalau misalnya saya mau bersanding dengan kakak itu, maka saya harus jadi orang baik dong gitu ya. Harus memberikan teladan dong buat orang-orang yang lihat. Misalnya kok misalnya saya sama kakak itu bersanding dengan kakak itu ya harus ini dong berbuat baik dong, harus kelihatan baik dong. Nah, seringkali seperti itu Saudara. Tapi kita sendiri berubah bukan karena Tuhan, tetapi karena orang di sekeliling kita, tetapi karena mungkin kita punya dalam tanda kutip ya, title orang, kepercayaan di dalam rumah Tuhan, sehingga kita merasa, oh aku kan aku koor ini di gereja, maka aku harus merubah diriku, aku harus seperti ini. Tetapi itu adalah dasar yang salah loh Saudara. Seringkali gitu ya, kita berubah bukan karena Tuhan. Makanya itulah kenapa banyak orang berubahnya bukan karena Tuhan, makanya mereka seringkali jatuh lagi di dalam dosa yang sama gitu ya. Karena apa? Mereka menggunakan kekuatan sendiri untuk bisa mengatasi dosanya. Nah, hari ini kita mau belajar di satu perikop gitu ya. Di dalam Yohanes 3 ya, kita akan belajar seorang tokoh gitu ya di dalam Alkitab ya. Ini memang mati ya TV-nya ya. Oke. Mungkin jemaat bisa membuka ini ya, membuka Android masing-masing gitu ya, Android sucinya masing-masing begitu ya. Nah, kita mau sama-sama buka di dalam Yohanes 3 ya, ayat ke-1 sampai 21, tetapi kita akan baca dulu ya, satu persatu ayatnya dari ayat yang pertama ya sampai yang kedua dulu ya. Percakapan dengan Nikodemus. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Sampai sini dulu ya saudara ya. Nah, jadi ketika kita membaca gitu ya di ayat yang pertama gitu ya, ini adalah berbicara seorang tokoh bernama Nikodemus gitu ya. Langsung dibilang di ayat 1, dia adalah seorang pemimpin agama Yahudi. Berarti dia itu bukan orang kaleng-kaleng ya di rumah Tuhan ya. Dia itu adalah pemimpin loh saudara ya. Dia dipandang sebagai orang yang rohani, dia dipandang sebagai orang yang religius gitu ya. Orang yang melayani gitu ya. Dia tahu Taurat, dia tahu hukum Tuhan gitu ya. Tetapi ada satu hal penting yang Tuhan mau sampaikan gitu ya lewat perikop ini gitu ya. Mari kita baca selanjutnya ayat yang ketiga. Ya, jemaat bisa membacakan ya, 1, 2, 3. Ya, jadi ketika Tuhan Yesus bilang gitu ya, ngomong sama si Nikodemus ini gitu ya, padahal dia tuh seorang yang religius gitu ya. Tetapi ternyata belum tentu seorang yang punya jabatan di dalam rumah Tuhan gitu ya, atau pemimpin agama gitu ya, belum tentu dia mengalami yang namanya kelahiran baru saudara. Ya, belum tentu dia mengalami kelahiran baru. Nah, ini juga kadang terjadi sama anak-anak Tuhan gitu ya. Mungkin gitu ya, kita mungkin seperti Nikodemus ini gitu ya. Mungkin kita lahir di keluarga Kristen ya. Dari nenek moyang kita gitu ya. Nenek moyang kita yang seorang pelaut itu katanya gitu ya. Itu mungkin dia sudah Kristen gitu ya. Nah, gitu ya. Seperti saya punya keluarga ya. Papa dan mama saya gitu ya, punya kakek dan nenek semuanya Kristen ya. Anak-anaknya tuh wah, kayak anak zaman dulu kan banyak ya memang saudara ya. Itu semuanya Kristen saudara gitu ya. Otomatis ya, saya sebagai anaknya lahir sebagai orang Kristen. Saya selalu diajarkan untuk apa? Rajin ke gereja. Kalau enggak ke gereja kamu berdosa. Ya, saya diajarin gini, kamu harus rajin ke gereja, kamu harus rajin ke sekolah minggu waktu saya masih kecil. Saya ingat sekali waktu saya masih kecil ya, kalau saya dulu namanya anak kecil nggak suka ke sekolah minggu, sukanya pengen nonton TV di rumah gitu ya. Saya masih ngumpet gitu ya saudara, saya sudah ngumpet gitu ya dimanapun, dicari saya saudara sama mama saya gitu ya. Kok gereja enggak gitu ya, sambil marah-marah gitu ya. Ayo ke
gereja. Sudah telat main, sudah telat 1 jam, gak apa-apa, tetap harus ke gereja gitu ya. Nah, jadi saya terbiasa dengan hal-hal seperti itu gitu ya. Kemudian ada juga orang-orang yang aktif pelayanan. Ya, di dalam pelayanan, dia sangat aktif gitu ya. Semua pelayanan gitu ya, semuanya ada gitu ya. Mulai dari pemain musik, WL, singer, multimedia, apalagi flag, choir, tamborin kayak gitu ya. Semuanya gitu ya. Saat dokumentasi, asyir, semuanya kayaknya aktif gitu ya. Orang yang aktif di dalam pelayanan gitu ya. Tetapi itu semua tidak menjamin seseorang itu mengalami yang namanya kelahiran baru loh saudara. Ternyata gitu ya. Saya ada sedikit terkejut kemarin, saya punya satu saudara gitu ya, saya agak sedikit terkejut, jujur saja gitu ya. Saya sering lihat statusnya dia, saya punya saudara, dia sering buat status dia melayani Tuhan. Saya melihat, kan dia biasanya kalau ada ibadah kan ada highlightnya gitu ya kan. Saya lihat luar biasa ya jemaatnya mengalami Tuhan gitu ya. Dia melayani dengan sungguh-sungguh, saya melihat wah luar biasa ya orang ini gitu ya. Sampai kemarin waktu beberapa minggu yang lalu gitu ya ketika mama saya dipanggil Tuhan, semua saudara-saudara saya kan dari berbagai kota datang gitu ya untuk di persemayaman ya. Waktu itu kita satu keluarga besar, kita lagi kumpul kayak gitu, kita lagi bahas-bahas tentang bagaimana kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Kemudian salah satu teman saudara saya gitu ya yang tadi melayani Tuhan, dia adalah seorang pelayan musik. Wih keren banget, serius deh. Dia kalau main musik itu keren banget deh, serius ya. Dia pernah ngajarin saya tuh, saya kayak cuma melongo doang gitu ya. Karena saking kerennya dia bermain musik. Kemudian dia bilang seperti ini, meskipun saya ini melayani di gereja, tetapi saya itu nggak mau lah Tuhan-Tuhanan. Saya kaget saudara gitu ya. Loh kamu kan melayani di gereja gitu ya, tapi kamu nggak mau Tuhan-Tuhanan ya. Punya selidik dia ternyata ada kecewa dengan Tuhan. Tetapi dia bilang, ya tapi nggak apa-apa deh. Saya tetap mau melayani karena kalau saya melayani di gereja saya dapat PK. Gitu ya. Dia melayani, dia main musik, dia dapat PK gitu ya. Bahkan dia bilang saya dalam satu hari saya bisa 3, 4 atau bahkan 5 kali ke gereja, tapi bukan beribadah ya, tapi untuk main musik gitu ya. Karena memang ada beberapa gereja yang kekurangan pemain musik, dia main musik di gereja-gereja tersebut gitu saudara ya. Tapi ternyata dia tidak mengalami yang namanya pertumbuhan di dalam Tuhan. Dia nggak ngalami Tuhan, dia cuma punya skill saudara. Dia aktif di gereja, tapi dia tidak sungguh-sungguh mengalami Tuhan. Betapa mengerikannya bukan? Pelayan Tuhan loh padahal ya kan, tetapi tidak mengalami Tuhan gitu ya. Betapa sedihnya saya mendengarkan itu. Saya bilang sama dia, pokoknya kamu harus belajar untuk bertumbuh dan kamu harus belajar untuk tertanam pada sebuah gereja supaya kamu bisa bertumbuh secara kerohanian. Saya bilang gitu sama dia ya. Nah, oleh karena itu kita melihat realita bahwa ternyata banyak orang pintar, pandai secara skill, tapi mereka tidak punya yang namanya hubungan dengan Tuhan. Mereka tidak punya yang namanya hidup yang mengalami yang namanya kelahiran baru, saudara. Nah, oleh karena itu aktif di gereja belum tentu ya menandakan bahwa kita mengalami kelahiran baru. Tetapi orang yang mengalami kelahiran baru pasti rindu hidupnya melayani Tuhan. Amin. Amin. Ya. Nah, jadi ketika si Nikodemus ini ngomong sama Tuhan gitu ya, kalau misalnya dia bisa nyombong gitu, gue ini ya, gue ini pemimpin ini loh, gue ini ahli Taurat loh, Farisi loh aku nih, hebat loh, aku tuh ngerti semua Taurat gitu ya. Nah, tetapi dia tidak mengatakan kayak gitu ya, dia nggak sombong seperti itu, tapi Tuhan bilang bahwa belum tentu orang yang sudah memimpin gereja seperti kamu itu sudah mengalami kelahiran baru, makanya dia bilang kamu harus dilahirkan kembali. Kalau saya pelajari kata dilahirkan kembali di dalam ayat ini gitu ya, sebenarnya itu berbicara bukan hanya dilahirkan lagi, tetapi dilahirkan dari atas gitu ya. Bukan berarti tiba-tiba muncul dari atas gitu ya, bukan. Tetapi dari atas itu artinya dari atas, berarti kelahiran itu yang berasal dari Tuhan ya. Kita baca ayat yang selanjutnya ya saudara ya. Ayat yang keempat ya. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Ya, ayat kelima saudara silakan dibaca. 1, 2, 3.
Ya, dikatakan seperti itu ya. Jikalau sesungguhnya tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Air berbicara di sini adalah sesuatu yang membersihkan, menahirkan gitu ya. Dan roh di sini dikatakan itu adalah Roh Kudus. Jadi ternyata saudara, sebuah yang namanya kelahiran baru itu bukanlah sesuatu yang bisa kita usahakan. Ya, sekali lagi saya katakan kelahiran baru itu bukanlah sesuatu yang bisa diusahakan atau diupayakan oleh manusia semata gitu ya. Tetapi itu karena Roh Kudus. Ya, Roh Kuduslah yang memampukan kita untuk mengalami yang namanya kelahiran baru, Saudara. Gitu ya. Makanya dia dikatakan seperti itu. Saya lanjut baca ayat yang ke-6 ya. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh, gitu ya, saudara ya. Oleh karena itu kan ada sebuah perikop ya di dalam sebuah ayat gitu ya di dalam Mazmur gitu ya, ketika Daud ya, kita tahu bersama Daud pernah jatuh di dalam dosa, kemudian dia ditegur oleh seorang nabi. Gitu ya, dikatakan dalam dosa aku dikandung ibuku. Artinya apa? Sebenarnya kita semua ketika kita lahir, kita ini membawa yang namanya bawaan dosa, saudara. Ya, dikatakan daging, apa yang lahir dari daging adalah daging gitu ya. Artinya sebenarnya kita ketika kita lahir, kita ini ada bawaan dosa, saudara. Makanya kenapa jangan heran ya saudara, kalau kita ini udah mulai belajar sungguh-sungguh sama Tuhan gitu ya. Sometimes tuh daging kita itu kayak kepengin meronta-ronta gitu ya, meronta-ronta ya. Kayak kadang-kadang kita bisa tergoda oleh dosa lagi kayak gitu ya. Karena apa? Karena sebenarnya kita ada yang namanya bawaan dosa, kecenderungan dosa yang membuat kita tuh kepingin lagi untuk melakukan dosa gitu ya. Nah, tetapi dikatakan apa yang dilahirkan oleh roh adalah, apa tadi kata-katanya ya? Apa yang dilahirkan dari roh adalah roh gitu ya. Yang artinya adalah ketika kita mengalami yang namanya kelahiran baru oleh karena Roh Kudus, kita akan dimampukan untuk menjadi orang yang rohani. Ya. Jangan dibalik saudara ya, jangan dibalik. Kadang dibaliknya gini, saya mau jadi rohani karena titik. Tetapi karena rohani saya melakukan ini. Paham enggak? Gini ya, contoh ya, contohnya melayani gitu ya. Saya mau melayani karena biar kelihatan rohani. Bukan gitu ya saudara, tapi saya gitu ya, karena saya rohani, saya mau melakukan pelayanan ini. Saya mau melakukan ini buat Tuhan. Nah seperti itu saudara ya. Nah saya mau kasih sebuah ilustrasi ya saudara tentang yang namanya hidup mengalami yang namanya kelahiran baru dan pertobatan yang sejati. Nah sebelumnya saya mau minta mungkin ada yang mau volunteer gitu ya untuk saya jadikan contoh 2 orang. Ayo, siapa yang mau? Kalau nggak ada yang mau saya tunjuk aja. Ya wajah-wajahnya langsung melihat saya ya gitu ya. Yang melihat saya semakin saya lihat loh ini. Ya. Yang memalingkan muka apalagi ya. Oke, contohnya misalnya ini aja ya. 2 pria di depan ini. Ayo 2 pria di depan ini yuk. Silakan yuk sini. Yuk maju ke depan ya. Oke, Christian kamu bisa di sebelah sana. Vincent sebelah sana, Vincent. Ya. Nah, saudara, gitu ya. Agak munduran ya, Vincent. Nah, agak jauh ya, Chen. Saya ke tengah ya, gitu ya. Di sini sayalah korbannya. Gitu ya. Kalau kita ngomong tentang kelahiran baru ya, saudara ya, atau saya sebutnya pertobatan yang sejati, gitu ya. Nah, kita itu adalah mengalami seperti ini. Awalnya saya, ya. Nah, ini saya kasih dulu ya gambaran. Vincent ini adalah gambaran dosa, ya kamu adalah dosa. Gambaran doang ya, bukan aslinya kok ya. Aslinya kan dia Kristen sejati loh, Nathanael ya. Kemudian nih Christian ini ada, wah namanya Christian lagi pas banget ya. Nah Christian ini adalah Tuhan. Ya, nah dulu ketika saya belum mengalami kelahiran baru, saya akan menghadap kepada dosa. Ya, udah Vincent ya, menghadap kepada dosa. Yang saya lihat adalah dosa gitu ya. Fokus saya adalah saya melakukan ini, hal dunia, dosa gitu ya. Kemudian saya berjalan menuju kepada Dia, semakin dekat gitu ya. Tapi
ya, ketika tiba-tiba ada Roh Kudus. Siapa yang mau jadi Roh Kudus? Enggak. Tiba-tiba ada Roh Kudus memberikan saya sebuah kesadaran dan sebuah kelahiran baru. Tiba-tiba saya, ting, kok aku ke sini ya, gitu ya. Nah, maka saya akan berbalik, saudara, saya akan berbalik, seret. Nah, gitu ya. Saya akan lihat siapa? Tuhan, gitu ya, bukan Kristian ya. Di belakangin gitu ya. Nah, ketika kita mengalami yang namanya kelahiran baru, saudara ya, kita ini akan sedang diproses atau sedang dibentuk untuk menjadi yang namanya ciptaan baru. Ya, menjadi ciptaan baru artinya saya akan pertama ya, saya sadar dulu, saya berbalik, saya lihat Tuhan. Kemudian saya akan berjalan gitu ya, menuju kepada semakin dekat sama Tuhan gitu ya. Lalu ya di dalam perjalanan gitu ya, dalam perjalanan coba Vincent panggil-panggil. Goda saya untuk saya tergoda. Godanya tapi jangan merayu ini ya, jangan flirting, bukan. Maksudnya kayak, ayo panggil saya. Harta dunia gitu ya. Bisa nggak saya tiba-tiba gini? Oh bisa ya. Bisa nggak ya saya tiba-tiba kok kayaknya asik ya? Saya mau mundur lagi nih, gitu ya. Bisa nggak? Kenikmatan duniawi ini sangat cocok ini. Ya, gini ya, bisa nggak saya tiba-tiba kayak gitu? Nah, mas 10 kilo. Nah, tapi gitu ya, orang yang mengalami kelahiran baru, dia bisa loh nengok, tapi dia nggak mau lagi kayak berbalik lagi, nggak mau. Dia mau tetap jalan meskipun kadang nengok, kepingin, tapi tetap mau ke Tuhan. Kepingin, tapi mau ke Tuhan, kayak gitu ya. Ini Tuhannya kok ini sih pasti banget sih Tuhannya kayak agak ini dong ya. Agak ini loh, ayo nak sini nak gitu kayak ya. Jadi Tuhan tuh kan gak kayak gitu ya pribadi, gak apa-apa. Kamu kan Kristen bukan Tuhan ya, gak apa-apa. Ya, jadi intinya gitu ya. Intinya adalah saya mau menuju ke Tuhan meskipun sesekali saya kepingin ketika Vincent panggil, Vincent. Alphard lah gitu. Saya noleh, tapi saya gak mau balik ke sana, saya nggak mau, saya tetap mau jalan ke Tuhan. Oke, silakan duduk kembali, terima kasih ya. Nah, jadi seperti itu saudara, yang namanya proses kelahiran baru, proses menjadi ciptaan baru itu seperti itu. Ya, kita mungkin gitu ya, dulunya tujuan kita adalah dunia, tujuan kita adalah hal-hal yang dosa. Tetapi ketika kita gitu ya, yang namanya mengalami kelahiran baru, ada satu titik balik membuat kita berbalik. Yang dulunya kita hadap dosa, hadap dunia, kita kembali ke Tuhan. Itu adalah satu proses yang harus kita miliki sebagai anak Tuhan. Apakah terus dengan ketika saya berbalik tadi gitu ya kepada Tuhan, terus saya nggak tergoda? Masih bisa. Apakah ketika saya jalan ke Tuhan tiba-tiba ada nggak yang goda saya untuk saya balik ke dosa lama saya? Bisa. Tapi itu tidak membuat saya kembali lagi ke situ. Hanya menengok lalu, oh nggak boleh, aku harus balik ke Tuhan. Nah itu yang namanya kelahiran baru saudara. Kita punya satu titik ya, satu momen di mana kita memutuskan untuk kita putar balik dari jalan yang menuju ke binasaan. Itu yang namanya kelahiran baru. Sehingga saya percaya gitu ya, ketika kita mengalami kelahiran baru atau pertobatan yang sejati gitu ya, itu mengubah arah hidup kita. Yang dulunya tujuan kita menuju kepada kebinasaan, kepada dosa, kepada dunia, itu mengubah 180 derajat, 180 derajat ya, jangan 360, kalau 360 balik lagi lah ya. 180 derajat kepada Tuhan. Nah itu yang disebut dengan pertobatan sejati. Nah saudara gitu ya, kita harus bisa membedakan yang namanya penyesalan dan pertobatan. Seringkali kita ini bisa menjadi orang-orang yang bukan mengalami pertobatan yang sejati, tetapi kita stuck atau berhenti atau stop di yang namanya penyesalan. Gitu ya. Contoh ya, misalnya kita buat sebuah dosa atau buat sebuah kesalahan gitu ya. Nah, buat sebuah kesalahan gitu ya. Tentu saja ketika kita diingatkan gitu ya, mungkin seperti Daud ya. Kamu udah buat dosa gitu ya. Menyesal enggak? Menyesal. Sedih enggak? Sedih. Tapi
gitu ya, terkadang banyak anak Tuhan gitu ya gagal di dalam yang namanya proses menuju semakin menjadi ciptaan baru itu tadi gitu ya. Kenapa? Karena dia berhenti di penyesalan. Udah salah, aku nyesel kayak gitu, aku nyesel. Ya, itu ibarat kata seperti tadi saya gitu ya ke mana? Vincent dan Christian gitu ya. Dosa dan Tuhan, ojo Vincent dan Christian ya. Nah, ketika saya udah jalan ke Tuhan nih, bisa nggak saya kepengen nengok? Bisa kan? Saya pengen nengok gitu, kemudian bisa nggak saya nyesel? Oh iya ya, kok aku nengok ya? Harusnya aku nggak nengok loh. Harusnya aku tetap stay loh ke Tuhan gitu ya. Tapi kan kita hidup di dalam daging yang bisa tergoda oleh dosa, betul? Terus kita nyesel. Ya, kok aku lihat ke belakang sih? Loh, kok aku lihat dosaku lagi sih? Gitu ya. Lalu kita berhenti. Yang harusnya kita makin jalan ke Tuhan tadi, berhenti. Akhirnya apa? Akhirnya kita terjebak di dalam yang namanya penyesalan dan masa lalu. Kemudian setelah kita menyesal, ada dua hal yang bisa terjadi. Yang pertama kita stuck di situ, yang kedua kita bisa balik. Atau gampangnya kayak gini, kok aku gagal terus sih Tuhan? Aku punya dosa ini, aku punya kecenderungan ini, kenapa kok aku gagal lagi? Nyesel kan? Gagal lagi aku gitu. Habis itu nyoba lagi, gagal lagi. Nyoba lagi, gagal lagi. Lama-lama, wes lah Tuhan, sekalian aja rusak sekalian lah. Gitu ya, udah gagal sekalian, gagal aja wes sekalian ya. Langsung balik lagi ke Vincent tadi ya. Balik ke dosa maksudnya, Vincent ya. Ke dosa lagi, kayak gitu. Nah, sering kali gitu ya orang itu stuck di dalam penyesalan. Ketika udah stuck di penyesalan, maka pertobatan itu tidak pernah terjadi. Tetapi orang yang tidak stuck di penyesalan, ketika dia menyesal dengan sungguh-sungguh dan dia mau sungguh-sungguh bertobat, maka ada yang namanya perubahan di dalam kehidupannya. Ya saudara ya, jadi kita kita jangan terjebak di dalam yang namanya penyesalan. Ketika kita terjebak dalam yang namanya penyesalan, maka yang pertama kita akan mengasihani diri. Yang kedua kita akan merasa putus asa. Dan yang ketiga kita nggak akan pernah bisa semakin dekat sama Tuhan. Karena kita stuck di masa lalu kita stuck di kesalahan kita, kegagalan kita. Ya, sebuah kegagalan akan menjadi sebuah kegagalan ya ketika itu hanya menjadi sebuah penyesalan dalam hidup kita. Tetapi kegagalan yang dimana kita akhirnya bertobat itu akan membuat kita menjadi orang yang lebih dari pemenang. Amin. Amin. Gitu ya. Oleh karena itu saudara gitu ya, mari gitu ya, saya mengajak semuanya untuk kita sama-sama berbalik gitu ya kepada Tuhan gitu ya dari setiap dosa kita. Adakah saudara gitu ya di sini gitu ya berpikir gitu, sudah enggak ya saya sudah mengalami yang namanya kelahiran baru itu tadi. Gitu ya. Ada sebuah gambaran juga gitu ya bahwa di dalam ilmu biologi ya. Kemarin kan Cehana juga menyampaikan tentang ilmu biologi, saya juga menyampaikan tentang ilmu biologi ya. Nah, tapi ilmu biologi yang berbeda gitu ya bahwa ternyata tuh gambaran untuk sebuah yang namanya kelahiran baru itu adalah seperti kupu-kupu. Saudara ya mungkin pernah tahu ya yang pernah belajar di SD, pernah SD semua kan ya? Yang pernah belajar di SD gitu ya, ada yang namanya proses metamorfosis ya. Dari apa dulu? Ayo ini saya mau tes pengetahuan ini ya. Dari apa dulu sebelum jadi kupu-kupu? Dari ulat? Oh, dari telur dulu ya, telur dulu baru ulat. Habis ulat, kepompong terus kupu-kupu ya. Apakah seekor ulat bisa terbang? Saya mau tanya, apakah seekor ulat bisa terbang? Hah? Enggak, kecuali kamu lempar gitu. Terbang dia. Ya. Tapi naturnya dia nggak bisa terbang, betul? Ya. Tapi ketika dia jadi kupu-kupu dia bisa terbang nggak? Bisa. Nah sekarang saya mau tanya gini, kalau ulat saya kasih sayapnya kupu-kupu, bisa terbang nggak? Enggak. Nah itu juga loh hidup dalam Kristenan itu ternyata Tuhan itu pengen merombak kita, bukan cuman mengupgrade. Wah ini kata-kata saya ya, bukan cuma mengupgrade. Kalau kamu upgrade gitu ya, ini kupu-kupu, ulat kamu kasih sayapnya kupu-kupu, nah itu namanya di-upgrade ya. Tapi Tuhan itu enggak gitu loh, Tuhan itu merombak hidup kita supaya hidup kita tuh jadi baru.
jadi ciptaan baru. Itu loh kerennya Tuhan ya dengan metamorfosis ini keren banget. Kenapa? Saya belajar kemarin gitu ya, bagaimana seekor ulat dia bisa menjadi kupu-kupu. Itu kan prosesnya di kepompong dulu ya. Nah, ternyata proses di dalam kepompong itu tuh ternyata ulat yang tadinya bentuknya adalah padat dan kayak jelly gitu ya. Itu ternyata dia di dalam itunya ya, kepompong itu dia itu kayak jadi cairan, dia membentuk sel-sel baru loh. Dia bentuk sel-sel baru sampai akhirnya intinya dia akhirnya keluar jadi kupu-kupu. Bentuknya udah beda banget gitu ya. Jadi bukan ulat yang tiba-tiba tumbuh sayap, enggak gitu loh. Ternyata benar-benar dirombak sel-selnya itu loh berubah semua. Sehingga dia akhirnya bentuknya jadi kupu-kupu. Seperti itu juga loh saudara, ternyata dalam Kristenan ini kita berbicara ketika kita jadi anak Tuhan, kita ini bukan sedang di-upgrade, bukan sedang jadi lebih baik, tapi sedang mau dijadikan baru sama Tuhan. Ya, jadi saudara, jika Anda masih berpikir gini, kok masa laluku kayak gini, kok dosaku kayak gini, kok keluargaku punya kecenderungan dosa ini, hidupku udah hancur di masa lalu gitu ya. Terus kalian menyesal, pasti masa depanku nggak ada gitu ya. Kalian harus patahkan gitu ya, pikiran itu. Karena apa? Karena Tuhan sedang mau menjadikan kita pribadi yang baru. Ciptaan yang baru loh saudara ya. Bukan sekedar di-upgrade, bukan sekedar diperbaiki, tetapi mau dijadikan baru. Bahkan kalau kita baca di ayat-ayat Yesaya, Yeskiel, Yeremia dikatakan, aku akan memberikan kamu hati yang baru. Gitu ya. Artinya apa? Yang lama udah nggak kepake gitu ya. Sudah mati gitu ya. Nah, makanya kalau misalnya di dalam baptisan gitu ya dikatakan bahwa kita itu manusia lama kita tuh ditenggelamkan gitu ya. Ketika kita bangkit dari air itu kita sudah mengalami yang namanya hidup yang baru. Tetapi hidup kita gitu ya, bukan hanya sekedar di dalam baptisan saja, tetapi dalam kehidupan kita. Mau nggak kita mau sama-sama belajar untuk kita mau berbalik kepada Tuhan, datang kepada Tuhan. Dan saya percaya saudara ya, gitu ya, Tuhan akan memampukan kita, Roh Kudus akan memampukan kita untuk kita berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Ya, kita baca satu ayat terakhir sebelum saya panggil pemain musik ya. Mari kita baca satu ayat 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat 17. Kita baca bersama-sama ya, saudara ya. 1, 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya, tetap ditampilkan aja. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Ini syaratnya. Siapa yang ada di dalam Kristus. Jadi ciptaan baru bisa ada dalam diri kita. Kalau kita ada di dalam Kristus, saudara. Ya, seperti tadi saya sudah banyak singgung bahwa ternyata gitu ya, perubahan kita bukan karena sekeliling kita. Perubahan kita bukan karena kita mau pasang topeng rohani. Saudara ya. Aktif pelayanan, melayani, berbuat baik gitu ya. Untuk dilihat orang, bukan saudara. Tetapi kalau kita di dalam Kristus, pasti kita jadi ciptaan baru. Amin. Pertanyaannya adalah, apakah kita ini sudah di dalam Kristus? Di dalam Kristus bukan hanya berbicara tentang Anda tunjukkan KTP Anda beragama Kristen. Ya. Menjadi orang yang hidup di dalam Kristus bukan berarti Anda berstatus anak Tuhan atau status anak pendeta gitu ya, karena itu tidak dapat menyelamatkan kita ya. Saya punya satu nenek jauh ya. Bukan nenek gayung ya, saya tadi tiba-tiba kepikiran nenek gayung ya. Nenek jauh ya, salah satu nenek jauh. Jadi ya nenek jauh lah ya, pokoknya nenek saya gitu ya. Bukan nenek saya kandung tapi nenek jauh gitu ya. Dia selalu berkata kepada anak-anak, saya punya satu nenek dan kakek ini sama-sama pendeta ya saudara ya. Saya pernah dengar dia ngomong sama anak-anaknya gini. Hei anak-anak gitu ya, ngomong sama anak-anaknya maksudnya gitu ya. Meskipun kalian
anak pendeta, meskipun kalian kelak jadi pendeta, itu enggak menjamin keselamatanmu. Yang menjamin keselamatanmu adalah hubunganmu pribadi dengan Tuhan. Ya. Jadi saudara, gitu ya. Status pendeta, status anak pendeta, status cucu pendeta atau status cicit pendeta tidak membuat kita otomatis masuk surga. Karena surga itu urusannya, bahasa Jawanya itu dia ngomong pakai bahasa Jawa ya, urusannya dewe-dewe. Ya, urusannya sendiri-sendiri sama Tuhan, saudara. Ya, jadi kelahiran baru itu bukan karena emakku pendeta, kakekku pendeta, bukan, tapi karena saya ada di dalam Kristus. Saya punya hubungan dengan Tuhan, saya punya relasi dengan Kristus. Nah, jadi saudara ya, mari kita mau sama-sama gitu ya, merenungkan kebenaran firman ini gitu ya. Saya undang pemain musik dan WL beserta singer juga bisa maju ke depan gitu ya. Mari kita sama-sama merenungkan yuk saudara kebenaran firman Tuhan ini. Bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan bukan hanya kita sekedar jadi orang baik. Kita bukan hanya sekedar aktif di dalam gereja Tuhan. Tetapi kita menjadi orang-orang yang sungguh punya kehidupan yang nyata bersama dengan Kristus. Mari kita sama-sama tundukkan kepala kita mau datang di hadapan Tuhan. Tunggu Tuhan, kami mengucap syukur ya Bapa. Biarlah Tuhan kebenaran firman-Mu ini ya Bapa, boleh membuka setiap hati kami Tuhan. Untuk melihat ya Bapa bahwa Engkau begitu rindu setiap kami boleh memiliki Tuhan kelahiran baru di dalam Engkau. Biarlah kami saat ini mau berdoa ya Bapak, biar Roh Kudus Kau yang berbicara kepada setiap kami Tuhan. Biar Roh Kudus Kau menolong setiap kami Tuhan. Biarlah kami boleh memiliki hati, memiliki respon yang benar di hadapan-Mu Tuhan. Untuk kami mau berbalik dari segala yang jahat ya Bapak. Kami menjadi ciptaan baru di dalam Engkau Tuhan. Untuk kami mau Tuhan hidup di dalam pertobatan yang sejati ya Tuhan. Bukan hanya karena kami ikut-ikutan Tuhan, bukan hanya karena kami melihat sekeliling kami, bukan karena kami disuruh Tuhan, tetapi karena kami sungguh-sungguh rindu ya Bapa, untuk kami mengalami kemenangan Tuhan dari setiap dosa kami. Seperti seorang Daud yang berkata di hadapan-Mu, Tuhan, ampuni segala dosaku, ampuni setiap hal-hal yang membuat aku jauh dari Engkau Tuhan. Dan perbaharui hatiku Tuhan, perbaharui hatiku Tuhan dengan hati yang teguh Tuhan di hadapan-Mu. Mari kita mau sama-sama bangkit berdiri saudara, kita mau sama-sama menyanyikan sebuah lagu. Biarlah ini boleh menjadi pernyataan iman kita di hadapan Tuhan, untuk kita mau selalu ada di dalam hadirat-Nya. Terima kasih Yesus. Kau berikan kami hati yang baru ya Tuhan. Hati baru. Ya Allah. Dan bangkitkan Roh-Mu dalamku.
Mari kita mau sama-sama nyanyikan lagu ini dari awal. Berikan setiap kami hati yang baru Tuhan. Hati baru. Kami rindu Tuhan, Kau barui hati kami Tuhan. Ya Allah. Dan bangkitkan Tuhan roh-Mu Tuhan dalam setiap kami Tuhan. Dan bangkitkan roh-Mu dalamku. Sekali lagi berikan kami hati yang baru Tuhan. Beriku hati baru. Kami rindu Tuhan karena kami tahu Tuhan, Ya hanya Roh Kudus yang Allah. mampu Tuhan untuk memberikan kami, setiap kami hati yang baru, hidup yang baru. Dan bangkitkan Bangkitkan roh-Mu Roh-Mu dalam setiap kami Tuhan. dalamku. Jaga setiap kami Tuhan. Jaga ku dalam hadirat-Mu Tuhan. Jangan ambil roh-Mu Tuhan dari setiap kami Tuhan. Jangan ambil roh-Mu dariku. Perbaruiku sukacita keselamatanku. Jangan ambil roh-Mu dariku. Mari kita nyatakan lagu ini di hadapan Tuhan. Jaga kami Tuhan. Jaga ku dalam hadirat-Mu Tuhan. Mau kami tinggal dalam hadirat-Mu ya Bapa. Jangan ambil roh-Mu dariku. Perbarui setiap kami, perbarui hati kami, hidup kami Tuhan. Perbaruiku Perbarui setiap kami Tuhan. sukacita keselamatanku. Jangan ambil roh-Mu dariku. Lagu ini mengingatkan saya pada sebuah pernyataan Daud ketika dia berbuat dosa dan dia datang di hadapan Tuhan. Dia datang dengan segala penyesalan dan segala hati yang rindu untuk bertobat. Dia datang kepada Tuhan, dia berkata, Tuhan jangan ambil roh-Mu yang kudus daripada aku Tuhan. Sebab dia adalah pribadi yang sungguh tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Adakah saudara di tempat ini, kita mau berkata kepada Tuhan, Tuhan aku gak bisa tanpa Engkau Tuhan. Roh Kudus aku tidak bisa tanpa Engkau Roh Kudus yang memampukan aku makin hari semakin serupa dengan Kristus. Karena itu hari ini biarlah lagu ini biarlah menjadi sebuah pernyataan dan kerinduan kita di hadapan Tuhan untuk membuat kita tetap di dalam hadirat-Nya, untuk membuat kita tetap di dalam Kristus. Dan biarlah roh Tuhan tetap ada pada setiap kita, menolong kita untuk kita semakin hari semakin mendekat kepada-Nya. Mari saudara, kita nyanyikan lagu ini dari awal dan kita mau katakan, Tuhan berikan aku hati yang baru ya Bapa. Haleluya Yesus. Hati baru. Ya
Berikan kami hati yang baru Tuhan. Beriku hati baru, ya Allah, Dan bangkitkan setiap kami Tuhan. dan bangkitkan Roh-Mu dalamku. Jagaku dalam hari Rabu Tuhan. Jangan ambil Roh-Mu dariku. Biarlah Roh-Mu itu yang memperbaharui setiap kami Tuhan. Perbaharuiku sukacita keselamatanku. Jangan ambil Roh-Mu dariku. Jangan ambil Roh-Mu dari setiap kami Tuhan. Jangan ambil Roh-Mu dariku. Sekali lagi dengan kesungguhan kita mau meminta pada Tuhan. Jangan ambil Roh-Mu dariku. Benar Tuhan, kami tidak dapat hidup di luar Engkau ya Bapa. Biarlah Roh-Mu tetap ada Tuhan, tinggal di dalam setiap kami. Biarlah jemaat-Mu ini Tuhan mengalami perjumpaan yang manis dengan Engkau. Biarlah hati mereka diperbaharui, hati mereka boleh Engkau ubahkan Tuhan. Sehingga hari lepas hari kami tetap Tuhan dan selalu berjalan menuju kebenaran-Mu. Sekalipun kami mungkin terpeleset Tuhan, kami jatuh, tetapi kami mau memandang Engkau saja Tuhan. Kami mau berlari kembali, bangkit kembali untuk mengejar kebenaran-Mu Tuhan, untuk menghidupi apa yang menjadi kerinduan-Mu di dalam hidup setiap kami. Mari Tuhan, Roh-Mu sendiri yang bekerja di dalam jemaat-Mu hari ini Tuhan, pribadi lepas pribadi ya Bapa. Kami percaya akan ada hidup yang diserahkan kembali kepada Tuhan, akan ada komitmen yang diperbaharui, akan ada hati yang selalu terpaut dengan Tuhan. Ya Bapa, diberkatilah hamba-Mu Saudari Ellen yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biar hidupnya juga Tuhan selalu teringat padamu. Dia selalu boleh menaruh hatinya di dalam Engkau Tuhan. Biarlah kemenangan demi kemenangan dia boleh peroleh di dalam Engkau ya Bapa. Sehingga hidupnya semakin bertumbuh kuat di dalam Engkau ya Bapa. Dia boleh menjadi berkat buat keluarga, buat orang-orang di sekitarnya, buat anak-anak rohaninya juga ya Bapa. Tuhan, kalau sebentar kami juga akan memberikan persembahan Tuhan sendiri yang boleh memberkati persembahan ini. Biarlah persembahan ini Tuhan boleh Engkau pakai juga untuk setiap visi dan kegerakan-Mu di tempat ini ya Bapa. Biarlah nama-Mu sendiri yang dipermuliakan, nama-Mu sendiri yang diagungkan. Kami bersyukur Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Jemaat dipersilakan duduk dan kita akan mendengarkan pengumuman selama sepekan.